told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Hai teman-teman, hari ini kita mau panen ya, panen cabai rawit di samping rumah itu udah bermerah, udah banyak yang matang, jadi kita mau petik dulu. Ikutin sampai selesai ya. Bye bye. Ini sisa cabai yang panen 3 hari yang lalu ya. Hampir 3 hari sekali itu aku panen cabai. Sebelum kita panen, kita mau lihat-lihat dulu bunga tanaman hias yang kemarin aku tanam itu ya teman-teman. Ini kemarin aku taruh di atas, tapi kata suami aku itu kurang bagus kena sinar matahari full dan dia baru mau beradaptasi sama lingkungannya. Jadi aku taruh di bawah. Ini aku punya beringin dolar dan tanaman yang lainnya semuanya nih gratis ya, aku ambil dari rumah mertua dan rumah keluarga. Mumpung ada yang gratis jadi aku mintain aja. Nah nanti kalau tanaman aku ini udah subur baru aku akan cari koleksi yang baru lagi atau aku cari di Shopee ya untuk bibit-bibit tanamannya. Ini juga potnya masih pot panci bekas ya, pakai polybag aja. Ini aku belum menyiapkan bener untuk potnya. Jadi semua baru ala kadarnya aja ya teman-teman. Aku aja baru aja memulai untuk tanam-menanam ini, jadi baru menyiapkan ini saja, baru polybag dan lain sebagainya. Karena kalau harus dipotkan itu kan rencananya aku mau masukin langsung dalam pot. Terus aku lanjut ngelihat tanaman cabai aku ini ya, udah bermerahan setiap 2 atau 3 hari sekali itu aku panen sebenarnya ya, tapi nggak aku videoin. Dan pohon cabai ini hanya ada 4 atau 5 pohon gitu yang berbuah, tapi banyak ya. Lumayan 2 atau 3 bulan ini, 2 sampai 3 bulan ini aku nggak beli sama sekali cabai rawitnya teman-teman, alhamdulillah. Padahal aku hampir tiap hari itu bikin sambal ya untuk menu sehari-hari, untuk numis dan lain sebagainya. Ini sebenarnya aku tanam dalam polybag dan ada 2 pohon yang ditanam langsung ke tanahnya. Karena lahan aku ini juga sempit, aku nggak banyak-banyak nanamnya, hanya sedikit ya, tapi alhamdulillah ini juga sudah kelihatan hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, selama kita mau ya, sebenarnya apa aja itu bisa jadi rezeki. Ini sisa yang panen yang lalu itu masih ada sedikit, aku campur dulu di sini ya, nanti aku pisahkan kalau sudah selesai panennya. Yuk teman-teman, ikut aku panen cabainya. Oh ya, mohon maaf tadi aku belum sempat menyapa teman-teman semua ya. Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Di channel Dewi Orizka Official ini aku sering membahas tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu bekerja dan juga mengurus rumah tangga. Selain itu juga aku punya usaha kecil-kecilan seperti toko seperti itu ya. Kemudian aku hobinya berkebun gardening seperti ini dan juga aku menerapkan ilmu budgeting atau mengatur keuangan keluarga yang sederhana. Oke teman-teman, semoga di channel ini ada hal manfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Bantu dukung juga channel aku ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe. Sambil nontonin video aku ini sampai selesai biar teman-teman gak bosan, aku mau berbagi tips nih teman-teman, bagaimana caranya kita supaya bisa mencintai diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan siapapun ya. Jadi kita itu sudah istimewa teman-teman. Jadi nggak perlu kita bandingkan diri kita dengan teman kita, teman
seprofesi kita atau teman yang dulunya satu sekolah dengan kita, mereka kok lebih ini, lebih itu, begini, begitu. Nggak perlu ya teman-teman, karena kita juga punya hal positif yang kita miliki. Karena membandingkan diri kita dengan orang lain itu akan menyakiti diri kita sendiri dan membuat pikiran kita menjadi negatif ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, itulah yang terbaik yang Allah berikan, yang Tuhan berikan untuk kita. Mulailah memikirkan hal-hal apa yang sudah kita capai dan hal-hal apa yang sudah kita raih, ataupun hal-hal yang sudah berhasil kita lalui dengan baik ya teman-teman. Jadi dengan begitu kita tidak perlu membandingkan kita dengan siapapun. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kita juga punya kelebihan dan kita juga punya kekurangan, dan apapun itu kita syukuri, dan apapun yang menjadi kekurangan kita, kita ambil pelajaran di dalamnya. Oke nih, aku udah selesai panen cabenya, lanjut aku ke dapur mau petikin tangkai buahnya. Dan kita juga bisa lanjut sharing tentang tips aku tadi ya. Tips yang kedua yaitu jangan takut mengatakan tidak. Gimana itu ya? Karena kita itu sebagai orang kadang dinilai baik oleh orang lain, teman atau saudara. Kadang kita itu tidak bisa menolak apapun yang mereka inginkan. Kadang kita itu kadang mengorbankan diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, sehingga kita seperti tidak mencintai diri kita. Jadi berani katakan tidak. Misalnya ada orang yang mau minta tolong dengan kita sedangkan kita sebenarnya tidak bisa, atau kita tidak sempat, atau kita tidak mampu memberi atau melakukannya. Jadi kita jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu melakukannya. Oke, ini kita sudah selesai panen cabainya. Kita mau petikin dari tangkai buahnya dulu ya. Itu kita mau petikin buahnya, baru kita simpan di dalam wadah dan kita lapisi tisu. Oke, yuk kita petik dulu. Sambil aku metikin tangkai cabai ini, aku lanjut ke tips yang ketiga, yaitu kita harus berbuat baik pada diri kita sendiri. Bagaimana sih cara kita berbuat baik pada diri kita sendiri? Kalau menurut aku ya, mulailah dengan menjaga kesehatan diri kita, kesehatan tubuh kita. Karena aku itu udah pernah dan sering merasakan sakit itu karena bahan makanan yang aku makan itu mungkin kurang sehat, itu kata dokter ya dan terapis aku ya. Jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh kita biar kita menjadi lebih mencintai tubuh kita juga dengan baik ya. Kita memilah-milah bahan makanan yang mana yang baik untuk tubuh kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan protein yang bergizi dan juga sehat tanpa pengawet. Kalau bisa ya kita hindari makanan instan yang serba berpengawet itu, karena tubuh kita ini juga perlu hak-haknya untuk dijaga. Kita ini hanya diberi titipan, tubuh ini bukan punya kita ya. Jadi jangan sembarangan kita memperlakukannya gitu ya teman-teman. Jadi selain kita menjaga kesehatan diri kita, juga kita harus menyenangkan hati kita. Misalnya kita harus punya me time ya, punya waktu khusus untuk diri kita, supaya kita itu ada istirahatnya, ada waktu mengerjakan hal-hal yang kita sukai, nggak apa-apa. Yang penting kita itu masih bisa melakukan hal-hal yang wajib seperti mengurus anak, ngurus keluarga. Tapi di samping itu kan kita masih punya waktu luang ya untuk sedikit waktulah untuk diri kita sendiri, untuk istirahat, misalnya untuk tidur siang aja, atau malamnya kita mau nonton TV, atau kita mau buka video-video yang kita senengin, nontonin film-film yang kita sukai, itu juga termasuk me time. Selain kita bisa ngajak keluarga rekreasi sesekali ya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Dengan begitu otak kita lebih fresh dan kita juga menjadi lebih tenang ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, tips keempat, cara mencintai diri kita sendiri, yaitu dengan cara jangan pernah berpikiran negatif dan anggapan kita itu bahwa diri kita itu sangat berharga. Dengan cara kita itu selalu afirmasi diri kita bahwa kita itu sudah berhasil, kita bersyukur, kita itu seseorang yang sangat berarti untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi dengan
4 tips tadi yang pernah juga saya share di short video saya ya. Kalau teman-teman pernah buka itu sudah aku pernah share tentang tips ini ada 4 ya. Semoga kita bisa menerapkannya dengan baik dan sedikit demi sedikit lah ya supaya kita itu bisa menjadi seseorang yang mencintai diri sendiri karena kita itu berharga, karena kita itu berarti. Apalagi sebenarnya kita itu sangat berperan aktif makna untuk keluarga kita ya. Jadi kita kalau kita yang benci pada diri sendiri, kita nggak suka diri sendiri, ya kita akan merasa kurang percaya diri. Karena banyak juga kasus-kasus ibu rumah tangga yang ngerasa stres dan dia membenci dirinya sendiri, ngerasa dirinya tidak mampu, tidak berarti seperti itu ya Bun. Sehingga keluarganya juga akan berpengaruh karena seorang ibu itu adalah jantung dalam keluarga. Sehingga dia akan menyalurkan seluruh manfaat ke seluruh tubuh keluarga itu. Jika dia yang bermasalah, maka bermasalah pula seluruh tubuhnya. Jadi, jika kita ingin mencintai diri kita sendiri, kita ingin menjadi yang lebih baik, maka itu juga akan berdampak untuk keluarga kita, sehingga tidak ada terjadi masalah-masalah yang terlalu berarti. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita ya dengan kepala dingin, karena kita jauhkan dari stres ya, karena kita itu kadang bosan dengan rutinitas yang padat atau kita bosan dengan hal-hal yang itu-itu saja kita kerjakan setiap harinya. Selesai aku ngasih tips tadi ya, aku lanjut lagi videonya ini tentang masak-masak ini ya. Gak banyak sih videonya, cuma sekilas aja, aku nggak videoin full ya, aku hanya nampilin proses sebagian. Menu hari ini aku simpel-simpel aja, yaitu menu bayam bening ya, aku masakin kemudian ditaburin sama bawang goreng. Kemudian tadi aku juga masak mie ya, mie ini aku bumbuin sendiri bukan mie instan. Kemudian ditaburin bawang goreng juga karena ini anak aku suka makan mie ya, jadi aku nggak ngasih dia makan mie instan, aku masak sendiri. Lanjut ini andalan ada tempe karena tempe itu adalah menu tambahan ya, selain ada ikan juga karena aku masih butuh sambel-sambelan. Jadi terakhir aku masak sambal-sambelan. Inilah kondisi dapur aku yang berantakan aslinya ya. Setiap aku masak seperti inilah. Karena aku nggak nutup-nutupin sebenarnya ya emang seperti ini kita itu kalau habis masak. Nah, palingan habis masak baru kita beresin lagi ya kan Bun? Jadi kita itu nggak perlu harus bersih-bersih amat, harus selalu tampil bersih ya. Ini ada ikan lele tadi itu ponakan aku yang masak karena aku nggak bisa masak atau nyianginnya ya, lagi masih hidup itu ambil di tambak belakang rumah. Belakang rumah aku itu ada tambak ya, punya kami pribadi itu tinggal dipancingin sama dia, kemudian dia yang nyangin dan dia masak. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikutin video aku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.